Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah kita merasa hidup ini begitu berat, seolah nikmat terasa sempit dan hati tidak lagi tenang? Padahal Allah telah menurunkan satu surah pendek yang hanya 3 ayat, tetapi mengandung lautan nikmat dan janji yang luar biasa. Itulah surah Al-Kautsar, surah yang kecil di mushaf, namun besar sekali bagi siapapun yang memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Kautsar berarti nikmat yang sangat banyak. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Al-Kautsar juga merupakan nama telaga di surga. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, tepinya dari emas, dan mengalir di atas mutiara. Surah Al-Kautsar sendiri merupakan surah yang ke-108 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Surah Al-Kautsar merupakan surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Meskipun demikian, apabila membaca dan mengamalkannya secara istiqomah atau terus-menerus, maka kita akan mendapatkan beberapa keutamaan. Allah telah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebesar apapun ujianmu, nikmat Allah tetap jauh lebih banyak. Lalu Allah memerintahkan, Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Seolah-olah Allah berkata, kalau hatimu sedang sempit, dekatlah kepadaku, dirikan solatmu dan berkurbanlah, berikan yang terbaik untuk Allah. Dan Allah menutup dengan Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus. Allah menjamin siapapun yang meremehkanmu demi agamamu akan diputus dari keberkahan. Sahabat beriman, inilah surah yang turun saat Nabi sedang diuji, namun justru berisi janji terbesar
yang bahkan para malaikat pun tak diberi sebelumnya. Dan yang lebih menakjubkan, banyak orang membaca surah ini setiap hari, bahkan berkali-kali, tapi tidak pernah tahu nikmat apa saja yang sebenarnya Allah sembunyikan di dalamnya. Apa saja keutamaan itu? Mengapa surah yang pendek ini bisa membuka pintu keberkahan, ketenangan, bahkan menjadi cahaya kubur? Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, ketika Allah menurunkan surah Al-Kautsar, itu bukan sekedar ayat pendek. Ia turun sebagai penghibur, sebagai janji, dan sebagai pelukan dari langit untuk Rasulullah SAW. Dari sinilah para ulama kemudian menyebutnya sebagai surah yang mengandung banyak keutamaan, meski kecil dalam hitungan ayat. Dan inilah keutamaannya yang jika kita renungi, hati akan terasa penuh syukur. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa Al-Kautsar sendiri adalah nikmat yang sangat banyak. Ini makna yang sahih berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, dan jumhur ulama tafsir, bahwa Allah sendiri memberi kabar bahwa Rasul diberikan limpahan karunia yang tak terhingga. Yang kedua, makna yang paling terkenal dan paling kuat sanadnya adalah bahwa Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga, sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah sungai yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Sebuah sungai yang kelak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minum darinya. Yang ketiga, surah ini menjadi penguat hati di saat seseorang dihina atau diremehkan. Ini sesuai konteks turunnya atau asbabun nuzul yang sahih. Ketika kaum musyrikin mengejek Nabi sebagai terputus, Allah membela Nabi secara langsung. Yang keempat, ia menjadi pengingat untuk memperbanyak ibadah, khususnya salat dan kurban, seperti yang diperintahkan langsung dalam ayat kedua. Ulama mengatakan, siapa yang membaca surah ini dengan pemahaman,
ia sedang diingatkan untuk memperbaiki ibadahnya. Yang kelima, surah ini memberikan ketenangan hati karena mengandung janji Allah bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan ejekan manusia. Ini bukan fadilah khusus bacaan, tetapi makna sahih yang disampaikan para mufassir. Yang keenam, surah Al-Kautsar termasuk surah yang dibaca Nabi dalam solat-solat pendek seperti subuh atau solat sunnah, berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim bahwa Rasulullah sering membaca Al-Kafirun dan Al-Kautsar. Ini menunjukkan keutamaannya dalam ibadah. Yang ketujuh, membaca surah ini membuat seseorang selalu ingat bahwa rezeki berasal dari Allah, bukan dari manusia. Makna ini diambil dari ayat pertama yang menunjukkan bahwa segala limpahan nikmat datang langsung dari Rabb semesta alam. Yang kedelapan, ia mengajarkan bahwa balasan bagi orang yang mengejek kebenaran berada di tangan Allah, bukan tangan manusia. Ini pelajaran akhlak yang ditafsirkan para ulama dan maknanya sahih. Yang kesembilan, surah Al-Kautsar menanamkan optimisme karena ia turun pada masa-masa paling berat dalam dakwah Nabi. Para ulama mengatakan surah ini menjadi sumber kekuatan bagi siapapun yang sedang diuji. Dan yang ke-10, surah ini adalah pengingat bahwa mengikuti Rasulullah adalah jalan kemuliaan, karena seluruh isi surat ini adalah bukti betapa Allah memuliakan kekasihnya. Membacanya berarti mengingat Nabi, memuliakannya dan menghargai karunia yang Allah berikan kepadanya. Sahabatku, sebagian fadilah Al-Kautsar memang bersumber dari dalil-dalil yang sahih, seperti keberadaan telaga di surga dan nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sementara beberapa amalan seperti membacanya untuk rezeki, kesembuhan, atau sebagai alarm bangun, termasuk amalan doa dan ikhtiar, bukan hadis sahih yang pasti hukumnya, tetapi dibenarkan selama tidak diyakini sebagai kewajiban atau kepastian hasil, karena ia termasuk tawassul melalui ayat Al-Quran. Yang sahih adalah Al-Kautsar adalah telaga Nabi, nikmat besar dan jaminan Allah kepada Rasulnya. Yang lainnya bersifat doa, ikhtiar, dan kebiasaan sebagian ulama yang boleh diamalkan selama tidak meyakini sebagai dalil yang mutlak. Sahabatku yang beriman, surat ini hanya 3 ayat, tetapi bisa menjadi cahaya dalam hidup kita. Mari kita baca, mari kita resapi, dan mari kita amalkan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah memberikan kita nikmat Al-Kautsar, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan mengumpulkan kita di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.